Bismillahirrahmanirrahim. Adabus shalah, adab salat. Ay al-matlubati fiha, hal-hal yang dituntut fiha di dalam salat. Apa saja yang dituntut oleh agama Islam ketika kita melaksanakan salat. Fa idza farauta min taharatikal hadathi al-asghari al-akbari wa min taharatikal khabasi, jika engkau sudah bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga dari najis, bi fathataini khabasi ay an-najasi, suci dari najis, alladzi la yu'fa, yaitu najis yang tidak dimaafu, fil badan, yang melekat pada badan, hatta dakhilal fami wal anfi wal aini wal udhuni, bahkan sampai yang ada di dalam mulut, hidung, mata dan telinga, wasiyabi, dan baju, wa ghairiha min kulli mahmulin mulakin lahu, dan segala hal yang dibawa dan melekat pada diri orang yang sholat, wal makan, suci tempatnya juga, alladhi yusalli fi, di mana orang itu sholat, wa min sitril aurati minas suratil ila rukbah, menutup aurat bagi laki-laki yaitu dari pusar auratnya ke lutut, kama hiya lirijali hurran au kan abdan, yaitu bagi laki-laki yang merdeka atau juga budak. Ini ya, jika kita sudah suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, baju kita suci, tempat sholat kita suci, dan kita sudah menutupi aurat, apa yang harus kita lakukan yang menjadi tuntutan Islam ketika kita sholat? Fastaqbil, maka hadapkanlah bisadrika, dadamu. Yang dihadapkan ini dada. Kemana? Al-kiblata, ke kiblat. Ai artinya ainaha. Ainaha berarti bendanya kiblat. Bendanya kiblat. Kita harus menghadapkan dada kita ketika kita sholat ke bendanya kiblat. Mutlakon, secara mutlak, fil kurbi, ketika kita dekat dengan Ka'bah, harus betul-betul mengarah ke Ka'bahnya, yakinan, betul-betul yakin. Wa fil bu'di, kalau kita jauh dari Ka'bah, dhannan, dugaan saja, sangkaan saja bahwa kita itu ketika sholat betul-betul dada kita menghadap kepada bendanya Ka'bah. Bendanya Ka'bah kalau jauh. Wa indal imamil Abi Hanifah, tapi menurut Imam Abu Hanifah, at-tawajjuha, mengarah, yakunu, ada, at-tawajjuh bi juz'in min qa'idati musallatin, pada bagian Ka'bah, min qa'idati musallatin, berdasarkan kaidah segitiga. Jadi Imam Abu Hanifah itu memiliki teori qaidatun musallasin, yaitu kaidah segitiga yang berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat. Jadi Abu Hanifah itu tidak mewajibkan kita itu menghadap kepada zatnya kiblat, tapi cukup mengarahkan, ya, menghadapkan dada kita kepada ini musallas ini. Nanti ada gambarnya ini, kalau di sini ada. Kalau di kitab hard copy-nya itu, ya, kitab cetakan tuh ada gambarnya, yaitu musallas. Ini saya kasih contoh. Misalnya di sini Ka'bah. Nah, kemudian dikasih garis ini segitiga gini. Sini Ka'bah, ya. Tepat menghadap sini Ka'bah. Nah, garis segitiga ini namanya qaidatun musallas. Qaidatun musallasun. Kaidah segitiga. Jadi kalau kita sholat di sini, ya, menghadap Ka'bah, jelas. Kalau kita sholat di sini, ini masih juga disebut istiqbal kiblah. Kenapa? Karena masih ada ini, masih kena kepada segitiga ini, musallas ini.
Jadi seolah-olah ini juga Ka'bah, ini Ka'bah, karena nyambung kepada titik Ka'bah di sini. Jadi kalau makin diperluas ini, makin luas ini. Kita sholat di Indonesia misalnya di sini, menghadapnya ke sini, tetap yang dianggap masih menghadap ke kiblat. Itu ya. Ini Ka'bah. Saya ulangi lagi. Nah, ini kan segitiga. Jadi dimanapun di sini kita di Indonesia menghadap ke Ka'bah, tetap ini dianggap menghadap Ka'bah, walaupun Ka'bahnya di sini. Kenapa kata Imam Abu Hanifah? Karena masih masuk kategori ini, segitiga ini. Nah, ini namanya teori Qaidatun Musallasun miliknya Imam Abu Hanifah. Wa indal Imam Malik, menurut Imam Malik, al-kiblatu hiyal jihah. Kiblat itu adalah arah mutlakon, secara mutlak. Fil kurbi, baik orang itu sholat dekat Ka'bah, wal bu'di atau jauh. Jadi kalau Ka'bah ada di barat, maka kalau kita mengarah ke barat berarti kita menghadap kiblat. Itu teorinya Imam Malik. Jadi kiblat itu bukan ainul kiblah tapi jihatul kiblah. Kalau arahnya di barat, kiblatnya di barat, kita mengarah ke barat, ya itu sudah dianggap istiqbal kiblah. Wa indal Imam Ahmad hiyal ainu fil qurbah. Kalau menurut Imam Ahmad, yang sebelum istiqbal kiblah itu adalah menghadap zatnya Ka'bah. Kalau kita sholatnya dekat, pas misalnya tawaf, pas misalnya kita umrah dekat Ka'bah, ya wajib menghadap zatnya Ka'bah, materinya Ka'bah. Wal jihah fil bu'di, kalau kita jauh misalnya, ya arahnya saja. Yang penting mengarah ke arah di mana itu ada kiblat, di mana itu ada Ka'bah. Itu empat pendapat ulama madhab fikih, 4 ulama madhab besar fikih berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat dengan beragam variasi ketentuan. Famadhabu Abi Hanifah, maka adapun madhabnya Imam Abu Hanifah, ini ya, ausa'u, itu lebih luas, fi amril kiblah, lebih luas di dalam urusan menghadap kiblat. Yang tadi qaidatun musallas itu, qaidatun musallas ini itu, kaidah segitiga, itu dianggap lebih luas karena bisa mencakup sekian banyak arah itu. Wa ba'dahu, yang lebih longgar lagi, yang lebih luas lagi, yaitu madhabnya Imam Malik yang mengatakan kiblat itu sekedar arah, al-jihah. Wa ba'dahu, yang sesudahnya Imam Malik yang sedikit lebih longgar, yaitu madhabnya Imam Ahmad, bahwa al-mutawassit, ini sedang ini. Wa ba'dahu madhabul Imam Syafi'i, yang terakhir itu madhab Imam Syafi'i, wa huwa adyaq, ini yang paling ketat, li'annahu la budda minal aini indahu mutlaqan, yang mewajibkan menghadap kepada zatnya, materinya Ka'bah, indahu, bagi orang yang sholat, mutlaqan, secara mutlak, ay fil kurbi wal bu'di, baik sholatnya dekat dengan Ka'bah atau jauh dari Ka'bah. Kada fi Fatawa Al-Khalili, demikian di dalam kitab Fatawa Al-Khalili. Summa ra'aitu, kemudian saya melihat, nassan, sebuah ketetapan, fi fikhi madhab Abi Hanifah, dalam fikihnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafiyah Abu Hanifah, wa huwa qauluhu, yaitu perkataannya madhab Abu Hanifah, falau in harafa 'anil aini inhirafan la tazulu minhul muqabalatu bil kulliyah jaza. Falau in harafa, jika melenceng, anil aini, dari zatnya Ka'bah, inhirafan, dalam bentuk pelencengan, serong ya, la tazulu minhu, yang ada minhu, dari ain, dari Ka'bah, dari ainul Ka'bah, al muqabalatu, menghadap bil kulliyah,
secara utuh, minhu dari inhiraf, bil kulliyah secara utuh, jaza maka boleh. Fayajuzu at-tayammunu wa tayassuru. Falau inharafa 'anil 'aini inhirafan la tazulu minhu al-muqabalatu bil kulliyah jaza. Fayajuzu at-tayammun wa tayassur li'anna wajhal insani muqawwasun li'annahu yabqa syai'un min jawanibi wajhihi muqabalatul qiblah wa dzalika inda ziyadatil bu'di. Kalau inharafa maka jika melenceng ya anil aini dari zatnya Ka'bah inhirafan betul-betul melenceng, la tazulu minhu selalu minhu dari inhirafan al muqabalatu menghadap bil kulliyah secara utuh, jaza boleh. Jadi kalau ada orang menghadap Ka'bah tapi tidak utuh, misalnya tayammun agak serong ke kanan, wa tayassur atau serong ke kiri, itu jaza boleh itu. Walaupun tidak betul-betul mengarah, ya, misalnya ya, miring kanan, miring kiri, itu masih boleh. Lianna wajhal insani muqawwasun, karena wajah manusia muqawwasun adalah cekung ya, cembung, muqawwasun cembung. Lianna yabqa syai'un min jawani biwajhihi muqabalil qiblah, karena kalau kemudian orang itu sholatnya miring kanan, miring kiri ini ya, itu masih ada satu sisi dari wajahnya yang menghadap kiblat. Ini kok wajah, padahal kan standarnya menghadap kiblat itu kan dada bukan wajah. Ini kok ngomong wajah ini. Ini ya, ngomong wajah. Jadi kalau kemudian dipahami bahwa wajah ini yang berkaitan dengan menghadap kiblat, masuk akal. Karena memang wajah kita itu kan tidak datar, cembung. Ada depan, ada samping. Kalau kita menoleh misalnya agak serong ke kanan, maka ada sisi wajah kita yang masih menghadap kiblat. Itu ya, menghadap kiblat. Misalnya pipi kiri, ini kan masih masuk wajah, masih menghadap kiblat. Kalau kita serong kanan, kalau kita serong ke kiri misalnya masih ada wajah kita sebelah kanan, yaitu pipi kanan atau dahi sebelah kanan. Nah, ini teorinya Imam Abu Hanifah yang saya tidak paham kok lari ke wajah. Padahal kan standarnya menghadap kiblat itu kan dada. Allah alam ini. Wa dzalika, dan itu inda ziyadatil bu'di, ketika bertambahnya bu'di jauh minha dari Ka'bah. Walau ja'alal Ka'bata an yaminihi, sekalipun menjadikan orang Ka'bah an yaminihi dari sisi, walau yaminihi kanannya, au yasari kirinya, fala yajuzu bil ittifaq, maka tidak boleh. Jadi kalau Ka'bah kemudian sudah ada di samping kanannya, di samping kanan tubuhnya atau di samping kiri tubuhnya, berarti kita kalau Ka'bah di barat kita menghadap ke selatan, berarti kan Ka'bah ada di sebelah kanan tubuh kita, ya. Itu fala yajuzu, maka tidak boleh, bittifaq, secara kesepakatan ulama. Idla syakka, karena pasti hina idin waktu itu fi khuruji anil jihatil bil kulliyah, karena orang itu sudah keluar dari mengarahkan tubuhnya ke kiblat bil kulliyah secara keseluruhan. Jadi tidak ada satu kemungkinan pun sisi tubuhnya yang menghadap kiblat. Kalau kemudian sudah dipastikan Ka'bah itu ada di sebelah kanan tubuhnya atau di sebelah kiri tubuhnya. Li'annahu lam yaqa fi ma baina khattaini min qaidatil musallasin, karena waktu itu orang itu sudah tidak berada pada di antara dua garis dari kaidah atau rumus segitiga dari pandangan Imam Abu Hanifah yang tadi itu. Wahadi suratu, ini enggak ada gambarnya ini. Oke, itulah 4 pandangan dari ulama madhab berkaitan dengan bagaimana kita menghadap kiblat. Ya. Demikian semua.